Sang penebus, juru selamat, Kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia.
Haleluya, shalom warga kerajaan Allah, kita berjumpa lagi. Dan sebelum saya sharing firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Dan firman-Mu menjadi petunjuk kami dan membawa arahan kehidupan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu, bersabda buat kami, dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Saudara, saya akan sharing tentang legacy of change, yang artinya warisan perubahan. Tahukah saudara bahwa saudara adalah agen perubahan? Di mana saudara berada, sebenarnya terjadi perubahan-perubahan. Masalahnya, seringkali kita bukan menjadi agen perubahan yang membawa perubahan, tetapi kita terkena pengaruh sehingga kita berubah. Bukan berubah baik, tapi berubah menjadi buruk. Namun, saya percaya, lewat apa yang kita dengar hari ini, kita membawa perubahan-perubahan yang baik. Apa yang kita lakukan hari ini tanpa kita sadari dapat memengaruhi masa depan kita dan orang-orang serta lingkungan di sekitar kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kehadiran kita bisa memengaruhi orang-orang di sekitar kita, memengaruhi lingkungan di sekitar kita, bahkan lewat kehidupan kita, masa depan yang indah bersama dengan Tuhan itu tersedia, maka harusnya kita mulai belajar bahwa apa yang memenuhi hati kita, memenuhi kehidupan kita, kita bisa bagikan, kita bisa tularkan, kita bisa berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Apa itu? Warisan perubahan yang pertama, yaitu karakter Kristus. Saya mengambil dari Amsal 20 ayat yang ke-7 dalam terjemahan baru, dikatakan ini, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, kata bersih kelakuannya diterjemahkan integrity, yaitu integritas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, integritas itu adalah karakter Kristus yang sangat luar biasa. Integritas itu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan integritas itu apa yang ada dalam hati kita, tercetus dalam pikiran kita, tercetus dalam perkataan kita, dan termanifestasi lewat kehidupan kita sehari-hari. Ada orang lain di bibir, lain di hati. Namun orang yang berintegritas adalah mewujudkan apa yang ada di dalam hatinya lewat pikiran, lewat tutur kata, lewat kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama berbicara mengenai karakter Kristus. Yang kedua, nama baik. Amsal 22 ayat yang pertama dalam terjemahan sederhana Indonesia. Nama baik lebih penting daripada harta berlimpah. Disenangi orang lebih baik daripada emas perak. Saudara, bukan berarti kita mau menyenangkan manusia. Yang terutama kita adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kalau kita menyenangkan hatinya Tuhan, seringkali yang terjadi adalah kita dibenci oleh orang-orang di sekitar kita. Namun, kalau kita ini memang orang baik, menabur kebaikan, selalu tidak jemu berbuat baik, maka mau tidak mau, pasti nama baik kita pun akan terdengar kemana-mana. Itu sebabnya nama baik lebih penting daripada harta berlimpah. Orang yang punya nama baik akan beroleh kepercayaan demi kepercayaan demi kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya, dari pemimpin-pemimpinnya. Saya percaya, sekalipun pekerjaan kita tidak dilihat oleh manusia, Tuhan itu jagonya promosi. Tuhan itu adalah promotor agung. Dia sanggup mempromosikan kita. Dia sanggup membawa kita kepada next level. Karena kita memang sudah dapat dipercaya. Karena kita ini memang orang yang layak diberi kepercayaan. Memang layak dipromosikan. Cara Tuhan promosikan kita lebih indah, lebih hebat, lebih luar biasa daripada cara manusia. Cara manusia
itu sesat, tapi kalau cara Tuhan itu abadi. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang pertama karakter Kristus, yang kedua nama baik. Sekarang yang ketiga, ketekunan. Ibrani 10 ayat 36, terjemahan sederhana Indonesia. Yang penting bagi kalian sekarang adalah bertahan dalam kesusahan, supaya kamu semua tetap melakukan kehendak Allah. Dengan demikian, kamu akan menerima segala yang dijanjikan Allah. Ketahuilah saudara, ketekunan itu menular. Ketekunan itu menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Keuletan kita, ketekunan kita, kerajinan kita, membuat orang-orang di sekitar kita ini bisa melihat kualitas karakter kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ketekunan itu menunjukkan bahwa kita ini memang tahan uji, tahan banting. Sekalipun seharusnya kita tidak dibanting, tapi kalaupun kita akhirnya memang dibanting, semakin melenting. Waktu kita dihempaskan, kita malah makin terlihat indah, karena karakter kita ini sudah teruji. Mungkin kita dimaki, kita tidak membalas maki, tetapi kita hanya tersenyum. Karena mungkin dulu kita sudah kenyang memaki orang, tetapi ketika kita bertobat, maka hidup kita ini berubah. Sehingga orang-orang tahu bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan rajin, dengan ulet, itu membuat orang-orang di sekitar kita bisa melihat, memang orang ini beda. Saudara, jadilah orang yang berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Jadilah orang yang sederhana, namun berdampak, berpengaruh. Biarlah warisan kehidupan kita, baik karakter Kristus yang tinggal dalam diri kita, nama baik yang selalu memuliakan Tuhan, dan bukan mencari kepopuleran buat diri sendiri, serta ketekunan kita menginspirasi, menjadi berkat, membawa pengaruh yang luar biasa buat orang-orang di sekitar kita, sehingga kita menjadi agen perubahan yang selalu membawa perubahan demi perubahan dan demi perubahan. Saudara, pertanyaannya begini, apakah warisan kehidupan yang kita bagikan kepada keluarga, komunitas, dan lingkungan kita? Mari kita mulai belajar untuk memperhatikan lingkungan, karena di mana kita berada, disitulah sebenarnya pengaruh kita nyata. Jadilah pembawa perubahan, dan lewat warisan perubahan yang ada dalam kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita dikuatkan, diberkati, dan mereka berdampak bagi lingkungan juga. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu, kami siap menjadi pembawa perubahan buat orang-orang di sekitar kami, di sekeliling kami, lewat kehidupan kami yang punya karakter Kristus, yang punya nama baik, yang punya ketekunan, dan kami percaya biarlah kekuatan Tuhan, kemampuan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan yang ada pada kami, memampukan kami menjadi pembawa angin perubahan, menjadi agen perubahan buat sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kekasih Tuhan yang mendengar diberi kekuatan baru, diberi hikmat baru, dan menjadi agen perubahan dimanapun kami semua berada. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.